Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut USM News selengkapnya. Berharap dapat membantu anak yatim dan duafa dalam memenuhi kebutuhan serta memberikan kebahagiaan dan pahala, Rektor Universitas Semarang memberikan santunan pada 100 anak yatim dan duafa yang ada di Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Memberikan santunan pada anak yatim dan duafa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki banyak manfaat dalam memupuk nilai-nilai kemanusiaan, santunan juga dapat menjaga keharmonisan dalam masyarakat serta menguatkan ikatan sosial di masyarakat. Maka dari itu, Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT memberikan santunan pada 100 anak yang terdiri dari anak yatim dan duafa. Santunan yang diberikan pada anak yatim dan duafa yang ada di Desa Baturagung, Gubuk, Kabupaten Grobogan pada Selasa 25 Maret 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meringankan beban anak yatim dan duafa. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum Universitas Semarang Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI menyampaikan dengan kedatangan Universitas Semarang diharapkan anak-anak dapat bermimpi jauh ke depan untuk meraih cita-citanya. Kemudian tujuannya ya sedikit meringankan beban orang tuanya di dalam menyekolahkan anak-anaknya, karena kami dari Takmir Masjid, kemudian dari Satuan Humas dan Fokmi, dibantu Fokmi juga, ingin berbagi dan memperkenalkan Universitas Semarang yang sudah unggul ini supaya mereka tertarik untuk belajar. Sehingga apa yang kami berikan kerjasama Humas, Fokmi dan Takmir Masjid ini semoga bisa bermanfaat untuk melanjutkan sekolahnya, untuk bersemangat sekolah walaupun mereka baru saja kena musibah banjir. Nah, itulah harapan kami, semoga mereka dengan kedatangan universitas ini bisa berpikiran jauh ke depan untuk meraih cita-cita apa yang mereka harapkan. Sementara itu, Kepala Desa Baturagung Mubasir menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan USM kepada warganya yang terdampak banjir akibat tanggul sungai jebol beberapa waktu lalu. Kami selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dedikasi dari Yayasan USM Semarang dan teman-teman. Sangat bermanfaat. Ini ada acara santunan kepada anak-anak yatim yang ada di desa kami, yaitu Desa Baturagung. Tadi sangat bermanfaat buat warga kami. Tentunya mulai dari awal banjir, awal bencana itu dari tanggal 21 November sampai sekarang ini sudah pasca banjir. Semoga warga kami tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan banjir kemarin. Ini seperti itu. OSIS SMK Negeri 1 Semarang mengadakan program berjualan di depan gerbang sekolah untuk menggalang dana dan memeriahkan bulan Ramadan. Kegiatan ini melatih jiwa kewirausahaan dan kerjasama tim bagi anggota OSIS. Untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah dan memeriahkan bulan Ramadan, OSIS SMK Negeri 1 Semarang mengadakan program berjualan di depan gerbang sekolah menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dana yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan acara. Jadi di bulan Ramadan ini biasanya tuh kita mengadakan program kerja danusan 2-3 hari. Nah, untuk kali ini di 2025 kita mengadakan 2 hari di tanggal 13 dan 14 Maret 2025. Untuk proker ini tuh udah dari alumni dulu ya. Jadi dari dulu udah ada prokernya, tiap bulannya tuh ada danusan. Jadi kita tinggal melaksanakan aja sih. Jualan tersebut diadakan 2 kali pada bulan Ramadan di tanggal 13 sampai 14 Maret waktu sore hari menjelang berbuka. Anggota OSIS menyiapkan berbagai makanan dan minuman khas berbuka puasa seperti es kolak, es teh, es kuwut, risol mayo, puding buah, dan karamel dengan harga yang terjangkau.
Selain menggalang dana, kegiatan ini juga melatih jiwa kewirausahaan serta kerja sama tim bagi anggota OSIS. Mereka belajar cara mengelola usaha kecil, memasarkan dagangan, dan melayani pelanggan dengan baik. Untuk macamnya itu bervariasi ya. Kita kan ini paling banyak itu es ya. Jadi kita hari ini menunya ada es kuut, es teh, dan untuk makanannya itu ada risol, karamel, sama puding buah. Nah nanti di hari keduanya itu bervariasi lagi, beda lagi menunya gitu. Untuk strateginya kita itu pertama sebelum kita buka lapak offline ya, itu kita buka di online dulu melalui poster. Jadi nanti kita dapat orderan online terus kita keep, habis itu orangnya nanti bisa ambil waktu kita buka lapak offline hari ini. Dengan adanya kegiatan ini, OSIS tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai penggerak organisasi sekolah, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan semangat kebersamaan di bulan yang penuh berkah ini. Bukan hanya menjadi saksi sejarah, Lawang Sewu, sebuah bangunan ikonik di tengah kota Semarang, juga menjadi tempat berkembang generasi muda yang kreatif dan inspiratif. Lawang Sewu, ikon sejarah yang menjadi saksi kejayaan masa kolonial. Sebagai destinasi wisata populer, Lawang Sewu menawarkan pengalaman unik yang semakin hidup berkat kehadiran para pemandu wisata. Peran mereka tidak hanya sebagai pemandu, tetapi juga sebagai penjaga cerita yang membuat Lawang Sewu tetap berkesan di hati para pengunjung. Mari kita berkenalan dengan salah satu pemandu wisata termuda di Lawang Sewu, dan menyimak lebih dalam peran penting pemandu wisata dalam memperkenalkan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Dulu nama saya Masela, saya pemandu lokal di Lawang Sewu. Bisa diceritain nggak ya Mas, perjalanan awal Masela menjadi seorang pemandu wisata di Lawang Sewu? Oke, jadi gini, kalau di tempat wisata Lawang Sewu, pemandu di sini cukup lama juga. Jadi awal mula pariwisata di kota Semarang juga bisa dibilang dampaknya dari Lawang Sewu. Oh iya. Ya, jadi cikal bakal pariwisata di kota Semarang itu juga dari Lawang Sewu juga. Awal mulanya kita dulu belum berlisensi, istilahnya kita masih liar, pemandu liar. Akhirnya kita ikut HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, yang berlisensi lagi biar lebih resmi lagi. Kira-kira Masela ini dari tahun berapa di Lawang Sewu? Kalau saya pribadi sebenarnya saya dari kecil dari sini. Di sini. Iya, karena dulu tinggalnya di sini. Oh gitu, ya. Oh ya daerah sini ya? Iya, di area ini. Lebih tepatnya dulu masih ada rumah-rumahnya. Di daerah sini, Mas? Pemandu di sini hampir rata-rata orang lokal semua. Jadi orang-orang sekitar sini. Lebih tepatnya ya cukup lama juga sih. Kalau dari kecil ya di sini? Kalau kurang lebih untuk kerja secara resmi ya, kurang lebih sekitar 15 tahunan. Apa yang membuat Masela ini tetap setia menjadi pemandu wisata di Lawang Sewu sampai saat ini? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa saya setia jadi pemandu Lawang Sewu? Selain karena dari dulu. Karena Lawang Sewu ini salah satu ikonnya kota Semarang. Jadi kalau orang ke Semarang, salah satu wisata yang dituju pastinya Lawang Sewu. Dan kita di sini ketemu itu cukup banyak orang. Jadi seru juga kalau kerja di Lawang Sewu itu. Ada nggak cerita atau pengalaman yang menurut Masela itu berkesan bersama para pengunjung, yang membuat Masela tuh bangga sebagai aku di sini tuh pemandu wisata gitu? Oke, sebenarnya hampir rata-rata kalau kita nganter tamu itu pasti berkesan semuanya ya, tentunya. Tapi kita lihat juga posisinya, kalau seumpama dia yang lebih suka historis nih, nah itu lebih suka lagi karena feedbacknya lebih enak posisinya. Apa perbedaan yang Masela rasakan dari generasi saat ini? Maksudnya kayak kan banyak ya pengunjung yang pasti datang ke sini lah. Masela itu ngerasain nggak perbedaan dari antara pengunjung 5-10 tahun yang lalu? Sebenarnya nggak ada perbedaan ini, sama sekali nggak ada sebenarnya. Sama saja? Sama aja. Yang penting mereka lebih suka ke historis juga kayak gitu. Bagaimana cara Masela mempersiapkan diri sebelum menerima kunjungan wisata? Apalagi kalau kayak ada turis gitu, turis atau ya kunjungan wisata. Mempersiapkan mau bekerja gitu. Iya. Ya persiapan tentunya ada. Yang pertama pasti berdoa. Iya. Kayak pengunjung. Iya. Kadang ada ahli sejarah juga. Nah kita belajarnya dari situ juga. Apalagi kalau kita ikut HPI biasanya kan 1 tahun sekali atau 2 tahun setahun sekali paling banyak kita dapat pelatihan. Pelatihan historis, bukan tentang Lawang Sewu aja, tentang kota Semarang, kuliner kayak gitu, budaya juga kayak gitu. Untuk setahun terakhir ini ada nggak kayak pembaruan di gedung Lawang Sewu ini? Banyak perubahannya ya, salah satunya lebih ke taman, kayak lampu
termasuk penataan UMKM. Kita lebih dirapikan lagi di belakang posisinya kayak gitu. Termasuknya juga ada ruang imersif, ruang ini tempat wisata baru di Lawang Sewu juga untuk daya tarik pariwisata juga. Selain itu juga ada ini tadi kalau ngeliat ada yang main skuter nggak? Iya, tadi anak kecil itu. Ya, itu penambahan juga di sini. Apa pesan Mas Sela untuk masyarakat Indonesia, terkhususnya anak muda yang belum pernah mengunjungi Lawang Sewu? Banyak ini anak muda yang Semarang tapi belum tahu Lawang Sewu. Kebanyakan gini, Lawang Sewu teridentik dengan hal-hal mistis. Karena awal mulanya terkenal dari mistis. Makanya tujuannya direnovasi seperti ini, supaya masyarakat Indonesia mengenal Lawang Sewu bukan dari sisi mistisnya, tapi lebih ke historisnya. Banyak anak muda juga yang nggak tahu tentang historis asli bangunan Lawang Sewu. Iya, benar. Jadi kalau ke Semarang, jangan lupa pasti ke Lawang Sewu, karena Semarang itu salah satu ikonnya kota Semarang. Lawang Sewu terkenal bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke Eropa, salah satunya di Belanda tentunya. Dan makanya banyak ini pariwisata tentunya dari mancanegara, banyak yang ke Lawang Sewu juga. Tidak hanya arsitektur megah yang menjadi daya tarik, tetapi juga peran para pemandu wisata yang membawa kita menyelami sejarah di setiap sudutnya. Pastikan menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita dari pemandu wisata yang penuh semangat dan pengetahuan. Polres Jepara, Jawa Tengah memusnahkan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat. Terdapat 3.729 botol minuman keras yang digilas menggunakan alat berat di halaman Mapolres Jepara. Hal tersebut dilakukan guna untuk membuat kota ukir aman di saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Menjelang perayaan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri, Polres Jepara, Jawa Tengah memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek dari hasil operasi pekat selama bulan Ramadan. Pemusnahan ribuan botol miras dengan cara dihancurkan dengan alat berat ini guna untuk meminimalisir tindak kejahatan di Jepara saat malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri. Karena tindak kejahatan yang selama ini terjadi diawali dengan minum minuman keras, Kapolres Jepara AKBP Erik Budi Santoso menerangkan, ribuan miras dari berbagai jenis dan merek itu didapat selama 2 pekan saat agenda kegiatan kepolisian rutin yang dioptimalkan menjelang operasi Ketupat Candi. Selama 2 pekan operasi, tim gabungan menyita 3.729 botol miras dan sebanyak 1.516 liter minuman oplosan. Kapolres Jepara menyebut ada 57 penjual miras yang terjaring operasi. Kepada para penjual miras tersebut sudah melakukan pembinaan pada sebagian dari mereka. Sebagiannya lagi sudah dilakukan sidang tindak pidana ringan atau tipiring yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara. Pagi ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil operasi pekat dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Dan ini tidak lepas dari kerjasama stakeholder yang luar biasa sudah terjalin dengan bahasa sangat baik di wilayah Kabupaten Jepara. Karena hampir setiap malam minggu dan juga hari-hari besar kami melaksanakan patroli gabungan, kami melaksanakan razia dan mendapatkan banyak hasil. Dan ini juga merupakan gabungan hasil dari operasi penyakit masyarakat yang dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan. Kemudian Satgas Miras terdiri dari miras berbagai merek sebanyak 3.729 botol dan minuman oplosan sebanyak 1.516 liter. Sendiri penjualnya penjualnya kita lakukan pembinaan dan juga kita laksanakan tipiring. Ada proses hukumnya namanya tipiring tidak pidana ringan. Ya, langsung kita sidangkan di Pengadilan Negeri. Semua minuman itu dibuat di Jepara atau dari luar Jepara? Bermacam-macam, Pak. Dari luar Jepara semua ya. Terutama dari oplosan dari luar Jepara semua. Ribuan botol miras berbagai merek dan minuman oplosan tersebut berasal dari luar daerah kota Jepara. Selain memusnahkan miras, dalam kesempatan itu juga dimusnahkan berbagai barang bukti lainnya, yaitu 18 buah knalpot brong. Lalu bahan peledak, petasan, dan narkoba yang akan dimusnahkan secara terpisah oleh unit khusus. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Puluhan umat lintas agama dan penghayat kepercayaan mengikuti acara buka bersama di Vihara Tanah Putih, Semarang. Selain menjadi momen kebersamaan, kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati dan berbagi kebahagiaan.
Suasana penuh kehangatan dan toleransi terasa dalam acara buka puasa bersama lintas agama dan penghayat kepercayaan yang berlangsung di Vihara Tanah Putih, Semarang pada Selasa 25 Maret 2025. Puluhan umat dari berbagai latar belakang kepercayaan berkumpul dan duduk berdampingan. Perwakilan panitia Pandita Muda Agama Dowarto atau Romo Warto menjelaskan, perwakilan panitia Pandita Muda Agadamo Warto atau Romo Warto menjelaskan, kegiatan buka bersama umat lintas agama dan kepercayaan ini merupakan tradisi tahunan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh agama seperti dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Kristen Unitarian, Kristen Ortodoks, serta penghayat kepercayaan seperti Sabto Dharma ikut serta dalam acara ini. Dengan adanya acara ini, ia berharap masyarakat semakin rukun dan kota Semarang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kegiatan sore hari ini adalah acara buka puasa bersama, yaitu lintas iman, lintas agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini dihadiri oleh dari tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, ya, kemudian dari jemaat Ahmadiyah, kemudian dari Kristen Unitarian, ada Kristen Ortodoks, juga dari aliran-aliran kepercayaan, ada Sabto Dharma, ada yang lain-lain juga yang hadir di sini, ya. Dan ini adalah sudah kesekian kalinya, tidak hanya kali ini saja untuk menyelenggarakan buka puasa bersama ini. Tujuannya adalah kita ikut berbahagia ketika orang-orang teman-teman kita yang saat ini sedang menjalankan ritual puasa, ya. Semoga puasa pada tahun ini, ya, rekan-rekan kami dari umat Islam bisa sampai paripurna hingga meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Ya, ini sangat baik sekali karena dengan acara ini kita semua bisa duduk bersama, bisa mendengarkan tausiah bersama, juga kita bisa ngobrol santai bersama. Inilah ajang untuk mempersatukan, ya, saudara-saudara kita yang beda iman, beda keyakinan, beda agama, dan bahkan tadi dijelaskan bahwa di semua agama ada puasa. Ada yang 40 hari, ada 30 hari. Ya, kami sendiri dari umat Buddha itu juga ada puasanya. Bahkan setiap bulan itu 4 kali. Sementara itu, Kepala Vihara Tanah Putih Biku Catamano juga menyampaikan rasa syukurnya bisa berpartisipasi dalam acara ini. Ia menyebut buka puasa bersama ini merupakan bentuk nyata dari rasa bahagia dan solidaritas terhadap umat Islam yang sedang berpuasa. Selain itu, buka bersama dengan umat lintas agama di Kota Semarang ini juga sebagai wujud kebersamaan di tengah perbedaan. Ini kami mengadakan buka puasa bersama, baik dari warga Kelurahan Jumblang, RT 2, RT 3, juga teman-teman lintas iman, lintas agama Kota Semarang bisa hadir seperti yang kita saksikan pada kesempatan sore hari ini. Jadi kami merasa bahagia, kami merasa senang. Ya, ternyata saudara-saudara dari umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Harapan kami yaitu saudara-saudara umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan sesaat lagi juga akan masuki perayaan hari suci dari agama Hindu, Nyepi, juga Paskah, semua bisa berjalan dengan baik. Dan dengan cara seperti inilah kita akan bisa membangun kehidupan di masyarakat kita bisa damai. Kedamaian yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Semoga semuanya mendapat kedamaian. Puluhan masyarakat Kota Semarang memilih menunggu waktu berbuka puasa dengan belajar bermain angklung di Taman Indonesia Kaya Semarang. Mereka tampak antusias mengikuti instruksi pelatih yang dihadirkan langsung dari Angklung Akademi Semarang.
Ada beragam cara untuk menunggu berbuka puasa, salah satunya dengan belajar bermain alat musik tradisional angklung. Seperti puluhan masyarakat kota Semarang ini yang memilih ngabuburit dengan belajar bermain angklung di Taman Indonesia Kaya Semarang. Mereka tampak antusias mengikuti instruksi dari pelatih angklung Akademi Semarang, Hisom Jati Prasetyo dan Alfian Mulia. Dalam sesi selama hampir 2 jam, peserta belajar beberapa teknik bermain angklung, mulai dari teknik memegang, teknik menggoyang, hingga teknik memainkan lagu. Pelatih angklung Hisom Jati Prasetyo menyambut baik acara belajar angklung hari ini. Menurutnya, pelatihan gratis seperti ini dapat menambah semangat generasi muda untuk mencintai budaya-budaya Indonesia, khususnya alat musik angklung. Kegiatan ini sangat menarik sekali ya, karena dihadiri oleh tadi ada 60 peserta dan kegiatan ini ternyata bisa membuat semangat generasi-generasi muda untuk mencintai budaya-budaya Indonesia yang ada di Indonesia, khususnya alat musik angklung ini. Harapannya nanti di kemudian hari banyak sekali acara-acara seperti ini dan biar nanti generasi-generasi muda bisa lebih cinta budaya dan cinta Indonesia. Untuk tadi diajari yang pertama adalah teknik bermain angklung, mulai dari teknik memegangnya, terus kemudian teknik dari menggoyangkannya, kemudian teknik memainkan lagu-lagu dari angklung. Jadi dari dasar semuanya, semua yang belum bisa main angklung di sini tadi hampir semuanya itu belum pernah coba angklung, tapi setelah kita coba tadi bisa langsung memainkan angklung seperti itu. Kendalanya Mas, ada nggak Mas? Kendala untuk memberitahu peserta ini? Kendalanya saya rasa kendala yang pertama adalah mungkin belum terbiasa. Peserta belum terbiasa pegang, tapi ketika sudah terbiasa itu tentunya mungkin tidak ada kendala karena angklung sendiri sangat mudah dimainkan oleh siapapun. Salah satu peserta Abdul Fatah mengaku senang bisa mengikuti latihan angklung ini. Dirinya yang sudah pernah belajar angklung langsung di Saung Angklung Ujo Bandung itu, mengaku memang memiliki ketertarikan akan alat musik tradisional. Tak heran jika ia terlihat luas dalam menggoyangkan angklung dan mengikuti instruksi pelatih selama sesi latihan. Tadi saya mengikuti kegiatan ini karena untuk mengisi waktu luang di sore hari. Lagi pula juga bulan puasa ya Mas ya, itu karena ada info menarik jadinya saya mengikuti workshop angklung dan untuk tadi kesulitannya tidak terlalu karena tadi dari penjelasannya itu sangat enak, sangat santai dan mudah dipahami dan sebelumnya udah pernah pernah merasakannya di angklung Mang Ujo, jadi tidak terlalu kaku gitu. Mulai ada ketertarikan ke mainan angklung gitu Mas? Sedikit tertarik ada, perasaan ingin memulai ada. Gampang nggak sih belajar angklung kalau mulai dari orang pemula kayak gitu? Mudah untuk sekarang, mudah karena tadi ada beberapa supaya untuk memudahkan orang pemula untuk bermain dan dari segi memainkannya tuh teknisnya cuma hanya ada satu aja, caranya cuma itu aja, tapi ada beberapa teknis yang lain seperti yang memakai cara mainnya ada beberapa jenis walaupun itu intinya ada yang mudah gitu. Pemirsa, limbah kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya, dan ini dimanfaatkan sebuah perusahaan di Kenya untuk membuat produk kerajinan kaca. Perusahaan ini memakai metode tiup kaca kuno untuk mendaur ulang limbah menjadi karya seni kaca seperti patung, piala, manik-manik, dan banyak lainnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News lainnya di USM TV. Saya Elina Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kitengela Hut Glass di tepi Taman Nasional Nairobi, James Gashuki dan para pengrajin lainnya sibuk mendaur ulang limbah kaca menjadi produk warna-warni ini, memakai seni tradisional meniup kaca. We have wine glasses, we have tumblers, we have assorted vases, we have jugs, we have sculptures also, and for custom items we have dolls which we use in making the furnitures and the panels. Kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya menurut Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya.
Menurut pemilik Kitengela Hot Glass Anselm Cross, perusahaannya mendaur ulang sekitar setengah ton kaca per hari dengan total lebih dari 4.200 ton sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 3 dekade lalu. Our mission was to place glass on the craft map of Kenya, and now we're working on doing that further afield. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan kaca bekas yang kemudian disortir berdasarkan warna, dibersihkan dan dibiarkan kering. Kaca yang sudah kering dimasukkan ke dalam tungku dan akan meleleh selama 1 malam pada suhu hampir 1.200 derajat Celcius. In the morning we have a big bath of molten glass that's like a bowl of soup, and from that we will gather and pull out the glass that we need, and the same, so honey principle, if you stick a spoon into honey and turn it and it pulls out a bit of honey, that's exactly what we're doing with the glass, except hotter and bigger. Then when you have that lump of stuff on the end of your blowpipe, that's when you start shaping and tooling and pulling and controlling it into whatever the object is that you want to make. Hasilnya adalah produk kaca berkiloan yang menarik klien lokal dan internasional. Pematung Kenya yang berbasis di Afrika Selatan Stanislaw Trebinski telah memamerkan karyanya di Amerika Serikat dan tempat lain. Ia bekerja sama dengan perajin Kitengela untuk membuat karya bagi pameran barunya. I think it allows people access to a very high-end product at a very affordable price. If you understand what goes into it, I certainly have benefited greatly from it. Pihak Kitengela Hot Glass mengatakan upaya mereka mengubah limbah menjadi sesuatu yang indah telah membuat lingkungan mendapatkan manfaatnya. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.